Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikade Atiningsih, mahasiswa PPG Universitas Hindu Negeri Igusti Bagus Sugriwa, batch 1 tahun 2024. Om Santi 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 Om. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Apa kabar hari ini? Baik. Ya, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Ya. Jumpa lagi bersama Ibu di pertemuan kedua dalam pelajaran pendidikan agama Hindu dan Budi
Kesuna. Cerita dari Provinsi Bali. Pulau Bali, atau yang juga dikenal dengan nama Pulau Dewata, merupakan salah satu tujuan wisata banyak wisatawan mancanegara. Selain keindahan alam, Pulau Bali juga masih menjaga warisan kebudayaannya hingga turun-temurun. Pulau yang sangat subur ini masih memiliki beragam cerita rakyat. Salah satu cerita rakyat itu adalah kisah bawang dan kesuna. Dalam bahasa Bali, bawang adalah istilah untuk menyebut bawang merah, sedangkan kesuna adalah istilah untuk menyebut bawang putih. Bawang dan kesuna masih memiliki ayah dan ibu. Ayah mereka setiap hari bekerja di ladang, sedangkan ibu mereka setiap hari berada di rumah mengurus keperluan rumah tangga. Tapi kadang-kadang ibu mereka membantu ayah bekerja di ladang. Setiap hari bawang dan kesuna yang masih anak-anak itu membantu ibunya. Mereka membantu ibunya mencari kayu bakar atau membersihkan rumah. Hari itu sang ibu hendak pergi ke pasar. Bawang dan kesuna, ibu hendak pergi ke pasar. Mungkin ibu pergi agak lama. Jadi kalian berdua tunggulah pagi agar nanti setelah pulang, ibu langsung bisa menanak nasi. Iya, ibu. Kesuna, kamu saja yang menunggu padi itu. Nanti aku yang membersihkan sekamnya. Baiklah. Kesuna pun menunggu padi itu. Setelah beberapa lama, Kesuna sepertinya sudah selesai. Bawang, sekarang giliranmu. Kamu sekalian bersihkan sekamnya. Aku akan membersihkan rumah. Biar nanti ibu pulang bisa segera makan nasi. Baiklah. Kesuna segera membersihkan sekam agar beras itu bisa segera dimasak. Sedangkan bawang, dia masih saja bersantai-santai. Peluk keluar dari wajah Kesuna tanda dia kelelahan dan kepanasan. Bawang, aku sudah selesai membersihkan beras ini. Katanya kamu mau membersihkan rumah. Kenapa tidak kamu saja sekalian? Biar nanti aku membantu ibu memasak. Meskipun sudah kelelahan, tapi Kesuna tetap saja membersihkan rumah. Setelah selesai membersihkan rumah, Kesuna pun berbicara kepada Bawang. Bawang, aku akan ke sungai untuk mandi. Tubuhku gerah sekali. Ya, pergilah. Wah, segarnya. Sementara itu, ibu mereka telah sampai di rumah. Bawang, Kesuna. Bawang yang sedang bermalas-malasan terkejut mendengar suara ibunya. Tidak ingin terlihat malas-malasan, Bawang segera lari ke dapur dan mengotori tangannya dengan sekam dan butiran beras. Bawang, semuanya kamu yang mengerjakan? Iya, Bu, semua aku yang mengerjakan. Sampai membersihkan rumah juga aku yang melakukannya. Lalu kemana si Kesuna? Kesuna malah enak-enakan main di sungai. Dasar anak pemalas. Awas, nanti ibu hukum kalau dia pulang. Selepas puas mandi di sungai, Kesuna pun pulang ke rumah. Alangkah terkejutnya, di depan rumah ayah dan ibunya sudah menunggu dengan wajah marah. Kesuna, dasar anak pemalas. Bukannya membantu saudaramu, malah keluyuran di sungai. Mulai saat ini, kamu ayah usir. Pergilah dan jangan kembali lagi. Tidak ada pilihan lain. Kesuna pun berjalan pergi meninggalkan rumahnya. Dia tidak menyangka kalau saudaranya telah tega memfitnahnya. Ketika dilanda rasa lelah dan putus asa itulah, tiba-tiba Kesuna dikejutkan dengan kedatangan seekor burung jalak. Hei anak muda, kasihan sekali kamu. Saudaramu memfitnahmu dan kedua orang tuamu pun mengusirmu. Hei burung jalak, kok kamu bisa bicara? Dan bagaimana bisa kamu tahu masalahku? Ah, itu tidak penting. Tapi tenang saja, aku bisa menolongmu. Benarkah? Bagaimana caranya? Ambilkan aku sebuah jamu biji di pohon itu. Memang makananmu jamu biji ya? Ah, sudah, jangan banyak tanya. Cepat ambilkan, atau aku akan berubah pikiran. Baiklah. Nah, ini jamu bijinya. Setelah menerima sebuah jamu biji, tanpa bicara, burung jalak langsung mematikinya.
burung jalak memuntahkan biji-bijinya. Dan ajaib, biji-biji berubah menjadi emas permata. Wah, ajaib. Biji-biji yang kamu muntahkan bisa berubah menjadi emas permata. Nah, kamu bisa menggunakan perhiasan ini untuk membeli rumah. Jadi kamu tidak perlu lagi bingung tempat tinggal. Tapi aku sebenarnya ingin pulang ke rumah. Aku tidak mau tinggal di tempat lain. Ya, kamu benar. Nah, begini saja. Aku akan mengantarkanmu pulang. Nanti aku yang akan bicara kepada ayah dan ibumu. Kesuna pun pulang dengan diantar burung jalak. Sesampainya di rumah, Kalian seharusnya tidak asal mengusir anak. Kalian harus mencari tahu hal yang sebenarnya. Jangan asal percaya omongan anak yang suka menjelek-jelekan saudaranya. Asal kalian tahu, anak kalian yang bernama Bawang telah memfitnah Kesuna. Hei Bawang, mengakulah. Kamu telah memfitnah saudaramu kan? Kalau tidak mengaku, aku akan memotongmu menjadi seekor kodok. Bawang pun mengakui perbuatannya. Dia juga mengaku kalau selama ini selalu bermalas-malasan kalau ayah ibunya tidak ada di rumah. Dia berjanji tidak akan lagi suka memfitnah dan bersikap malas. Sementara itu, burung jalak memilih tinggal tidak jauh dari rumah Kesuna. Dia merasa bahagia memiliki keluarga. Dia menempati sebuah lubang di pohon. Hei burung jalak, kamu ini sebenarnya siapa? Aku ini burung jalak Bali, burung endemik dari Pulau Bali. Kelak di masa depan, aku akan menjadi salah satu hewan yang dilindungi karena kalian manusia suka sekali memburuku. Nah, di bidang biologi, aku akan punya nama ilmiah, Leucopsa roxildi. Nah, demikianlah tadi cerita Bawang kan? Dari cerita tersebut, nilai-nilai apa saja yang anak-anak dapati dalam cerita Bawang dan Kesuna? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Ya. Harus saling membantu sesama teman. Ya, yang pertama adalah saling membantu sesama teman atau saudara. Terus nilai-nilai apa lagi yang ada di dalam cerita Bawang dan Kesuna? Ya, ayo Rega. Berkata yang jujur. Terus selain berkata jujur, siapa lagi yang bisa menjawab? Ya, berpikir yang baik. Terus apa lagi nilai-nilai yang ada di dalam cerita tersebut? Ya, tidak boleh malas. Selain itu, apa lagi? Ya, Rika. Ya, tidak boleh berbohong. Terus yang terakhir? Ya, tidak boleh menfitnah. Nah, itulah tadi cerita yang ada dalam Bawang Merah dan Bawang Putih. Yang pertama tadi ada kita harus membantu sesama teman. Yang kedua, kita harus berkata yang jujur. Yang ketiga, ya kita harus berpikir yang baik. Yang keempat, tidak boleh malas. Yang kelima, tidak boleh berbohong. Terus yang keenam, ya tidak boleh memfitnah. Ayo kasih tepuk tangan. Nah, anak-anak, sekarang Ibu lanjut. Di sini Ibu akan membentuk suatu kelompok yang kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Anak-anak kan sudah punya kelompok masing-masing ya. Jadi silakan cari kelompoknya sudah semua ketemu kelompoknya ya. Nah, ini sekarang tugas kelompok 1 adalah pasangkanlah gambar di bawah ini dengan narasi yang tepat. Jadi anak-anak disuruh mencari pasangan jawabannya yang ada di bawah ini ya. Terus yang kedua, kelompok 2, ini pasangkanlah
gambar di bawah ini dengan kasih yang tepat. Jadi anak-anak disuruh mencari jawabannya ya dari gambar tersebut ya. Nah, ini cari jawabannya yang sudah disediakan di bawah. Ya. Terus untuk kelompok 3 juga sama ya. Kelompok 3 juga sama ini pasangkanlah gambar di bawah ini dengan narasi yang tepat. Jadi anak-anak disuruh menjodohkan dari ketiga gambar tersebut. Nah, kira-kira jawaban yang mana yang anak-anak anggap benar cari di sini ya? Ya, Bu. Nah, sekarang untuk lembar kerja Ibu akan bagikan per kelompok ya. Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3 ya. Nah, silakan anak-anak kerjakan ya. Nah, sesuai dengan kelompok masing-masing ya. Kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 silakan kerjakan sesuai dengan kelompoknya ya. Nah, sekarang untuk waktu Ibu kasih kesempatan untuk mengerjakan. Untuk lebih jelasnya anak-anak bisa buka modul KKPD-nya yang sudah ada. Silakan bekerja yang usia anak. Udah semua? Udah. Ya, sekarang kita bahas ya. Ya. Untuk kelompok 1. Nah, ini kelompok 1 ya. Nah, ini kelompok 1. Siapa yang berani mengungkapkan jawabannya? Ya, silakan. Nomor 2C jawabannya 1A, semangat belajar. 2B, 1B tidak baik. 2A, 1C rajin sembahyang. Ya. Jawabannya benar semua ya. Untuk kelompok 2 sekarang. Nah, untuk kelompok 2 siapa yang berani memaparkan? Silakan. Ya. 4A, 3A mengucapkan salam saat bertemu. 4B berkata yang sedang jujur. Ya. 4A jawabannya adalah mengucapkan salam saat bertemu. 4B jawabannya adalah berkata yang jujur. Jadi jawabannya benar semua ya. Kelompok 3 siap-siap. Kelompok 3. Nah, ini kelompok 3 ya. Siapa yang berani memaparkan? Tika. Ya. Nomor 5A tadi apa? Membantu orang tua. Ya, membantu orang tua. 5B? Menolong Menolong teman. Terus yang C? Ya, membantu atau menjadi relawan. Jawabannya benar semua. Nah, sekarang sebelum Ibu lanjut, kita checking dulu ya. Anak-anak bisa nggak menyanyikan lagu
pelajaran agama itu nanti bisa minta bantuan